seri 30. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Aku tidak kenal siapa kamu. Aku tidak punya urusan denganmu. Apa kesalahanku? Kesalahanmu setinggi Gunung Semeru. Kamu tidak lebih daripada perempuan bejat, wanita jalang, perusak rumah tangga orang. Kamu seorang jontrot, wanita penghibur, tukang merayu laki-laki. Mulutmu berbisa, ketawamu penuh nista. Kamu ajak laki-laki minum tuak sampai mabuk, sampai dia lupa diri, lupa anak istri, dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Kamu datang di dunia dikirim Raja Iblis untuk membuat hati manusia menjadi gelap gulita. Perempuan seperti kamu harus diganjar hukuman yang berat. Bicaramu penuh hawa dendam. Pasti ada sebabnya. Ada alasannya. Tentu ada alasannya. Kamu pasti kenal seorang laki-laki. Dia seorang penggawa kerajaan. Orang pangkat, punya kedudukan dan kehormatan. Dulu dia hidup sederhana. Dia pekerja yang baik. Tidak punya niat macam-macam. Dia selalu naik kuda berwarna coklat tua. Wajahnya memang tidak tampan, tapi hatinya selembut bunga. Hampir semua orang suka bergaul dengan dia. Tapi dia cepat berubah begitu kenal dengan warung jontrotmu. Hidupnya menjadi kotor berdebu. Kau pasti kenal siapa laki-laki yang kumaksud. Bu Sutarba. Nah, akulah istrinya. Kau Teja Tilaka? Iya. Aku datang untuk membuat perhitungan denganmu, Nilot. Kita punya hutang piutang yang belum selesai dibayar. Kau tahu, aku terpaksa membunuh Tarba karena apa? Karena kau membuat perangainya berubah. Kau telah membuat Bu Sutarba menjadi orang yang lain. Dia kejam, dia bengis. Dia tidak memperdulikan istrinya lagi. Kami jadi sering bertengkar. Hampir setiap hari. Rumah menjadi seperti neraka jahanam. Tidak ada lagi kedamaian, ketentraman dan cinta. Kau telah merenggut hari-hariku yang bahagia dan menggantinya dengan malapetaka rumah tangga. Teja Tilaka, kau tidak bisa menumpahkan kesalahan hanya padaku, pada kami para jontrot. Kau boleh saja membela diri, tapi aku dapat mencium mana yang bau busuk dan yang wangi. Kami memang para jontrot. Kehidupan kami penuh debu dosa, walaupun kami tidak pernah menginginkannya. Sejak kecil kami tidak pernah bercita-cita menjadi jontrot. Kami hanyalah manusia yang lemah tak berdaya, yang melayang-layang terbawa angin dan akhirnya terhempas dengan keras di warung kotor tempat para lelaki hidung belang mencari hiburan. Sebenarnya kami tidak pernah menginginkan pekerjaan seperti ini. Tak seorang pun bercita-cita menjadi pelacur. Tapi nyatanya kamu pelacur. Apapun sebutanmu, itu tidak akan mengubah apa-apa dalam diriku. Tapi aku menjadi seperti ini juga bukan tanpa alasan. Itu tidak akan mengurangi dosa-dosamu, Nilot. Dan tidak akan bisa mencegah keinginanku membalas dendam. Karena bujuk rayumu, senyummu yang berbisa, telah membuat suamiku lupa siapa dirinya. Ingat Teja Tilaka, kami hanya membuka warung minum dan tidak pernah menjajakan diri di jalan-jalan. Bahkan kami tidak pernah mengundang suamimu agar datang ke tempat kami. Kami hanya melayaninya seperti tamu-tamu yang lain. Bagi kami tidak ada yang istimewa. Semua tamu kami perlakukan sama. Karena itu aku mohon, bersikaplah sedikit adil pada kami. Jangan menghukum orang tanpa periksa akar masalahnya. Mestinya kau juga melihat dirimu sendiri. Mengapa Bu Sutarba sampai tergila-gila datang ke warung kami? Pasti ada yang kurang di rumahmu. Memang ada yang kurang. Aku tidak menyediakan tuak. Aku tidak menyediakan jontrot. Pintar kamu membela diri, Nilot. Apapun yang kamu katakan tidak akan mengubah pendirianku. Malam ini juga kamu harus mati. Bagaikan serigala kelaparan, Teja Tilaka langsung menerkam. Mulutnya menyeringai dan matanya merah menyinarkan api dendam. Nilot Paladala bertarung dengan hati-hati. Dia heran, tubuh Teja Tilaka yang kelihatannya lunglai, tapi ternyata mampu bergerak dengan gesit. Bahkan serangannya cepat dan berbahaya. Pasti ada kekuatan lain yang mengendalikannya, begitu pikirnya. Setelah puluhan jurus berlalu, keadaan Nilot mulai terdesak. Teja Tilaka terus-menerus melakukan serangan tanpa henti.
Matanya yang merah seperti bernyala-nyala, nyala api neraka, nyala setan dengan segala kejahatan dan kekejamannya. Mampus kau, Nilat! Tahan! Tahan pukulanmu! Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan kami. Minggir! Aku Byung Sinom. Jangan berdiri di situ, Byung Sinom. Nanti kemarahan dan dendamku tumpah seluruhnya padamu. Cepat minggir! Kamu tidak bisa memerintahku. Mengapa tidak bisa? Karena kamu sudah jadi milikku. Perempuan goblok. Aku yang harus memerintah kamu, mengendalikanmu, bukan sebaliknya. Tapi aku harus balas dendam. Aku harus membunuh jontrot sial yang bernama Nilat Paladala. Oh, tidak bisa. Kau tidak boleh melakukannya. Mengapa? Dia sudah merusak suamiku. Dia sudah membuatku menjadi seorang pembunuh. Nilot Paladala adalah cucuku. Kalau kamu berani menyentuhnya sampai melukainya, Byung Sinom akan memusnahkanmu dari muka bumi, tahu? Aku tidak peduli. Oh, dasar perempuan bodoh. Rasakan ini. Yit! Tejah Tilaka tersentak ketika sebuah pukulan keras yang dilontarkan Byung Sinom menghajar dadanya. Tubuh bekas istri busuk Tarba itu terlempar ke udara dan seketika lenyap dari pandangan. Byung Sinom tampak puas. Sebelum berlalu dari tempat itu, dia sempat terkekeh perlahan. Kamu harus belajar nurut pada Byung Sinom. Kamu hanya melakukan sesuatu jika aku perintahkan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur, sampai jumpa.